Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dahulu. Silahkan Mas Riza sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Bu. Nah, iya. Pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar supaya lancar. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Riza. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, mulai pre-memori. Kemudian anak-anakku yang ibu sayangi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mulai dengan doa. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar dalam melakukan sesuatu dalam kegiatan kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa anak-anak untuk selalu menyanyikan lagu nasional ya, agar rasa nasionalisme kita lebih bertambah setiap harinya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu periksa kehadiran dulu. Absen pertama, Mbak Juli hadir atau tidak? Ada, Bu. Alhamdulillah. Ini sampai absen terakhir ini sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sekarang silahkan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok seperti biasanya saja. Gitu ya. Waktunya saya kasih waktu hanya 10 detik dari hitungan pertama ya. Yuk, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, anak-anak sudah terbentuk kelompok seperti ini, seperti biasa ya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita lakukan tepuk semangat dulu ya. Ya, kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semua anak-anak hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita ke pembelajaran, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tadi ya, tentang menyayangi hewan. Anak-anak nanti harapannya bisa mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi kelompok, anak-anak juga nanti bisa membuat pertanyaan mengenai cara merawat hewan dengan kaidah EYD yang tepat dan menjawabnya dengan benar. Selain itu, nanti dengan mengamati contoh, nanti Ibu punya contoh ya, ini anak-anak. Mengamati contoh, anak-anak nanti bisa membuat karya keterampilan menggunakan macam-macam contoh, dan anak-anak nanti juga bisa menentukan gambaran pecahan sederhana seperti 1/3, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti ya, anak-anak, saya putarkan inspirasi juara. Nah, ini adalah video tentang pengusaha kaya raya yang mampu memanen ayam 120.000 sekali panen. Silakan anak-anak simak videonya dahulu. Ngurus paket segini aja kok nggak kelar-kelar. Gimana kalau lagi banyak orderan?
Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, bertemu lagi dengan kami, bertemu dengan Panglima Juara dalam acara Inspirasi Juara. Nah, hari ini saya bertemu dengan sobat juara saya yang bernama Pak Budi. Beliau adalah lulusan dari sebuah perusahaan multinasional company yang kemudian membuat sebuah peternakan ayam dengan kapasitas 110.000 ekor sekali panen. Wow, luar biasa. Coba kita ingin dengarkan cerita dari Pak Budi. Pak Budi, bisa diceritakan bagaimana Pak Budi dari seorang sarjana teknik industri, kemudian menjadi seorang karyawan dan akhirnya berkecimpung dalam dunia perayaman. Oke. Jadi mulainya itu boleh dibilang iseng awalnya karena tertarik dengan melihara ayam kalau di kampung kan sedikit gitu kan. Lama-lama berkembang lah. Kok ternyata ini kayaknya sambil bekerja, jadi tidak terlalu fokus. Nah, bagaimana anak-anak tadi sudah melihat video yang sangat menarik? Bagaimana rasanya? Ya Bu, wah, ayamnya banyak sekali Bu. Banyak Bu. Ya, nanti semoga anak-anak punya cita-cita ya, cita-cita setinggi-tingginya nanti punya ayam segitu, mau nggak ya? Mau Bu. Mau Bu. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa nanti kita harus punya cita-cita ya setinggi-tingginya ya. Kalau punya ayam ya langsung tadi ya 120.000 sekali panen gitu ya. Nah, anak-anakku pada pagi hari ini saya punya cerita. Ini cerita tentang masalah di desa kita, anak-anak. Tolong Mas Riza sebagai ketua kelas untuk membagikan lembar kerja kepada teman-temannya. Silakan Mas Riza. Ya Bu. Ya, di situ nanti ada 3 lembar ya Mas ya. Satu kelompoknya dapat 3 lembar karena ada 3 aktivitas nanti ya. Hari ini kita punya 3 aktivitas ya. Ibu, Sudah? Bu. Kalau sudah mendapatkan semuanya, silakan anak-anak membaca teks yang ada di lembar kerja tentang juragan ayam kampung. Ya, 2 tahun ini berada di Desa Bolo Agung ini terlihat perbedaan yang cukup mencolok ya. Jadi banyak pemuda yang merantau ke luar negeri ya, pulangnya membuat usaha di desa, kemudian membuka usaha peternakan ayam kampung sampai di depan sekolah kita itu loh anak-anak, terlihat tidak? Oh, yang besar itu ya Bu. Iya, yang besar panjang itu peternakan ayam. Itu sukses ya anak-anak ya. Jadi dinamakan juragan ayam. Tetapi akhir-akhir ini warga desa Bolo Agung itu banyak yang protes. Kemarin juga warga yang sekitar rumah di depan sekolah ini juga warga ibu itu juga itu ya protes. Kenapa? Ya, Kenapa? baunya kadang nggak enak Bu. Karena itu banyak lalat. Kalau musim penghujan itu lalatnya banyak sekali. Ya, kalau ada makanan itu langsung ada lalat banyak sekali. Karena ini musim kemarau jadi tidak terlalu ya. Nah, kemudian dalam rapat di forum kepala desa itu ada solusi yang diberikan sama warga. Itu memindahkan kandang ayamnya ke area persawahan jauh dari penduduk. Peternak itu nanti bisa membagi sawah itu bisa untuk tempat bercocok tanam dan kandang ayam. Bisa juga untuk kolam lele juga. Jadi kotorannya bisa dibuang di sawah, sisa makanan bisa dibuang di mana anak-anak? Di kolam lele. Di kolam lele, benar sekali. Pemilik kandang itu menyetujui permintaan warga pada rapat di balai desa dengan persyaratan waktunya 5 tahun. Kenapa? Kok nggak sekarang aja? Karena butuh modal. Itu besar Bu, itu besar. Iya, Nggak bisa langsung Bu.
bisa langsung, tapi kita bisa membantu juragan ayam ya untuk mencapai solusi tadi ya. Kita bisa dan kita bantu juga. Nah, anak-anak itu adalah masalah di lingkungan sekolah kita ya. Ini kandangnya ya, ini sekolahan kita. Nah, ini kemudian saya ke mapel itu ya, bahasa Indonesia ya, tentang kata tanya, pertanyaan, kalimat pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan itu harus diberikan salah satu dari kata tanya di layar yang anak-anak lihat. Itu ada apa anak-anak? Ada what, apa, where, When, When, ya, why, why, who, dan how. ya benar sekali. Bot itu apa, Bu? Bot itu apa? Buat itu apa ya? Jadi ini itu kayak singkatan gitu ya, 5W1H itu singkatan, bisa untuk kita hafalkan. Kemudian nanti kalau kita buat pertanyaan, kita ambil salah satu. Jadi misal di mana? Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contoh dalam membuat pertanyaan. Yang di sini ada apa ini? Ini kata tanya, kemudian kalimatnya, setelah itu ini tanda tanyanya. Ini Tanda tanya. kan iya. Oke. Arit ya, Bu, arit. Iya, arit ya, arit kalau di desa. Pinter. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Pasti baik semua ya ini ya. Ya Bu. Terus kabarnya ya, biar kita tetap semangat. Nah, dari bacaan di atas, anak-anak ini nanti berdiskusi ya mengenai cara-cara merawat ayam. Tadi di bacaan sudah ada ya. Kemudian, anak-anak nanti menuliskan pertanyaan, nah dengan petunjuk tadi dari ibu tadi, di peta pikiran ini pertanyaannya di sini. Kemudian jawabannya di sini. Nah, pertanyaannya harus ada apa tadi? What? Kata tanya-nya ada tanda tanya dan sesuai dengan bacaan juragan ayam kampung. Oke, saya beri waktu karena hanya 2, ini waktunya hanya 5 menit, bisa ya? Ya. Oke, silakan bekerja anak-anak. Jangan lupa ini berdiskusi ya. Udah selesai, Mas? Sudah selesai. Sekarang dikumpulkan di meja ibu ya. Nah, kemudian aktivitas yang kedua tadi masalah dari juragan ayam. Apa tadi anak-anak? Memindahkan Bu. Ya, pindahkan kandang ayam ke sawah. Benar, ke sawah. Jadi kita harus bantu ya. Kita sebagai tetangga yang baik harus bantu tetangga kita ya. Kita nanti harus bantu ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah bisa ya cara merawat ayam. Tadi ada videonya juga ya, cara-cara merawat ayam. Jangan lupa nanti di rumah membantu orang tua merawat hewan ya. Ya Bu. ya Bu. Itu Bu Sri itu punya hewan apa ya di rumah? Bebek. Oh ya, bebek ya. Kalau nggak ada ayam nggak apa-apa ya, bebek nggak apa-apa dirawat, atau kucing, atau banyak sekali gitu. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita kembali ke inti ya, Sekarang anak-anak disuruh untuk membuat inspirasi denah gambar sawah untuk juragan ayam kampung tadi dengan pembagian untuk lele, kandang ayam, dan tempat menanam padi. Tetapi jangan lupa pembagiannya harus sama besar atau sama panjang. Nah, bisa ditarik seperti ini, ditarik vertikal, atau bisa ditarik dengan horizontal, atau bebas sesuai dengan kreativitas anak-anak gitu ya. Nah, ini karena hanya satu proyek, ini sebentar saja ya. 5 menit cukup ya?
Ya Bu. Bu, yang itu berarti ayamnya sama apa tadi? Boleh hadap-hadapan Bu? Yes. Atau seberangan? Boleh. Ini sesuai kreativitas anak-anak. Ibu tidak harus ini sebelahan sama ini. Bebas. Tadi yang penting pembagiannya sama besar. Ya, nggak boleh yang kandang ayamnya berapa meter, misalnya 2 meter, kolam ikannya 3 meter lebih besar, nggak boleh, harus sama besar atau sama panjang. Boleh dikreasi sendiri. Iya, gitu ya. Kalau sudah silakan dikumpulkan di meja ibu ya, untuk kita bahas ya. Nah, ternyata anak-anak kita tadi ya tentang pecahan. Jadi pecahan itu adalah salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam bilangan matematika. Nah, ini cara membaca bilangan pecahan. Nah, ini ada gambarnya. Tadi kan kita gambar tentang sawah. Nah, kalau pizza itu seperti ini. Nah, ini pizza, kemudian kalau ini diambil itu berarti 1 itu merupakan pembilang dan 8 itu merupakan penyebut. Ya, kalau tadi berarti 1/3. Karena kandang ayamnya 1 dibagi menjadi 3, kandang ayam, tempat bercocok tanam, dan kolam ikan. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Jelas Bu. Jelas, semoga jelas beneran ya. Nah, ini tentang jenis-jenis pecahan. Tidak apa-apa kita pelajari sekarang, ini untuk pertemuan yang akan datang. Tapi nggak apa-apa, ini jenis-jenis pecahan ya. Pecahan itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu dibagi jadi 2. Ada pecahan sejati, di sini ya. Itu pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, dan ada pecahan tidak sejati yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, selain ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kenapa dibilang pecahan campuran? Karena diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan ini dicampur gitu ya, anak-anak ya. C ini apa, anak-anak? Bilangan B itu adalah ini bilangan pecahan biasa, jadi namanya pecahan campuran. Untuk pengetahuan saja dulu ya. Kemudian ada pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu bilangan pecahan yang penyebutnya ya, bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, atau 100. Nah, contohnya sudah ada di sini ya. Sudah terlihat 2/10 itu 0,2 dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan coba tentang mata pelajaran SBDP, Seni Budaya. Nah, tentang teknik potong ya. Teknik potong itu apa? Teknik potong itu adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Contohnya digunting, disayat, dibelah, dan lain-lain. Nah, kita langsung ke aktivitas yang ketiga. Ini aktivitas yang terakhir yang Ibu harap nanti ini bisa anak-anak berinovasi ya. Anak-anak hebat. Setelah dinah kandang ayamnya tadi sudah jadi ya. Sudah jadi kan tadi? Sudah bagus-bagus semua. Ibu lihat. Sekarang anak-anak akan membuat miniatur kandang ayam. Nah, ini di lembar kerjanya sudah ada gambar contoh saja. Tetapi nanti anak-anak nggak usah lihat contoh harus seperti ini, Prof. Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi anak-anak buat sesuai kreativitas, anak-anak bebas ya, bebas. Nah, alat dan bahannya tolong Mas Riza dibagikan ya, yuk. Ya Bu. Oke, dibagikan dulu. Alat bahannya ada kardus bekas, stik es krim, lem, dan gunting. Bu, ini ada yang minta lebih Bu. Oh, nggak apa-apa. Kalau masih ada lebihan, silahkan dikasih ya. Nanti kalau kurang, nanti saya carikan di gudang, banyak sekali Mas Riza ya kardusnya. Oke?
Ampun. Nah, oke, ini petunjuknya silakan dibaca dulu ya. Ini bacalah, misal tadi lupa ya masalahnya apa, anak-anak bisa baca di lembar kerja yang pertama itu ada bacaan juragan ayam kampung. Lalu buatlah miniatur kandang ayam inspirasi dari bahan bekas yang tidak menimbulkan lalat ya. Ini bisa kayak apa ya, panggung seperti itu kan bisa ya. Kemudian buatlah sketsa ya bersama kelompokmu, digambar di kardus gitu ya, nanti dipotong-potong ya sketsanya, kemudian dirangkai dan tempelkan bahan stik es krim dengan kardus hingga terbentuk miniatur kandang ayam yang diinginkan. Nah, anak-anak, ini ada contohnya kelompok 1 yang sudah jadi ya, bisa dilihat, bisa tidak? Sudah bagus sekali ya miniatur kandangnya. Nanti semoga bisa, nanti kita kelak dewasa nanti bisa bisa punya kandang beneran dan bisa muat 120.000. Amin ya. Amin. Nggak apa-apa ya, kita kalau punya cita-cita tinggi sekali tidak apa-apa ya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah selesai melakukan 3 aktivitas, sudah terbuat semua, terisi semua, anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi dari Ibu. Silahkan wakil ketua kelas siapa membagikan lembar evaluasinya. Iya, Bu. Iya. Ini satu lembar satu siswa ya, Bu? Iya, 1 lembar 1 siswa karena soalnya hanya 5, Mas. Nggak usah banyak-banyak ya. Itu Bu. 5 tapi 5 A, B, C gitu, nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah dikumpulkan ya, kalau sudah dikumpulkan nanti Ibu akan periksa. Nah, Ya, anak-anak, Bu. sekarang kita punya apa ya? Tadi kita 1 hari 2 jam tadi belajar tentang apa saja ya? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tadi? Ayo, nggak ada yang berani? Kalau nggak ada yang berani, tak kasih sticky note ya di mejanya. Silakan dikasih sticky note, kertas ditulis kesimpulan hari ini ya, ditempel di papan tulis ya. Iya Bu, iya. Ya, silakan ditulis ya. Pokoknya seadanya tadi belajar tentang apa ditulis aja ya. Nah, Iya, kalau Bu. sudah, tak bacakan ya dari sticky note tadi, tak bacakan ya. Berarti tadi dalam membuat pertanyaan harus menggunakan salah satu dari kata tanya 5W1. Nah, kemudian ada lagi yang menuliskan, ini Mas siapa ya? Ini Mas Riza menuliskan untuk menggambarkan pecahan pembagiannya harus sama Nah, panjang. besar, sama panjang, sama besar ya. Kemudian ada lagi dari Mbak siapa ini? Mbak Juli ya. Teknik potong itu adalah teknik dengan cara memotong bahan menjadi 2 atau lebih sehingga kita bisa merangkai ke dalam sebuah karya. Nah, anak-anak, depannya setelah pembelajaran ini kita tadi kan masalah tentang juragan M ya, kita bisa membantu orang tua untuk merawat hewan. Ya, Mas Rita punya hewan apa di rumah? Ayam, Bu. Saya Tapi pitik Bu. ayam kampung. Punya apa? Punya ada kambing ya. Nanti bisa apa, Mak? Banyak ya. Banyak sekali ya. Ada berbeda-beda. Nanti harapannya bisa menolong orang tua untuk merawat. Dari tayangan awal tadi kita harus punya cita-cita setinggi-tingginya. Setuju? Setuju. Ya. Oke, janji ya. Oke, kalau sudah sekarang kita sudah capek sekali ya. Kita sudah capek melaksanakan pembelajaran tadi, banyak proyek. Sudah ada miniatur kandang ayam. Karena kita capek, kita lakukan teknik stop dulu. Kita lakukan teknik stop. Caranya semua anak-anak memejamkan mata. Sudah? Kalau sudah, tarik nafasnya. Rasakan udara yang masuk ke dalam tulang rusuk, ke dalam paru-paru, kemudian keluarkan pelan. Tarik nafas dahulu lagi.
Keluarkan pelan-pelan. Silakan buka matanya. Bagaimana rasanya? Terang. Bu. Lah, sudah apa? Selesai kita pembelajaran hari ini. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran pada hari ini, siapa yang mau itu ice breaking? Ya, siapa yang mau ice breaking? Saya, Bu. Oke, kita ice breaking dulu. Kita gerak-gerak dan nyanyi sebentar, oke? Setuju? Oke. Sebelum kita berdoa, kita ice breaking dulu ya. Kemudian saya putarkan sebentar ya. Ice breaking-nya tadi di mana ya? Oh, di sini. Supaya apa namanya terarah nanti memberikan masukan. Sebentar. Di grup itu loh Pak, kelas itu loh Pak. Nah, nanti saja ice breaking-nya ya, karena ini waktunya sudah habis. Nanti Ibu putarkan ice breaking-nya. Sekarang anak-anak kalau sudah, kita berdoa menurut keyakinan kita. Berdoa mulai. Sama saya carikan Pak. Selesai. Oke, nah ini. Sudah, Bu Puji? Sudah, Bu. Ya.